Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tiga hal ya anak-anak. Yang pertama adalah di sini ada perubahan wujud pada zat. Yang kedua nanti tentang grafik kalor. Dan yang ketiga adalah nanti tentang asas Black atau kesetaraan kalor. Nah, untuk yang pertama ini kalian pasti sudah pernah melihat di SD. Ini adalah segitiga perubahan wujud pada zat. Oke, nah jika kalian lihat huruf yang berwarna kuning di sini adalah perubahan wujud yang dia itu melepaskan kalor. Coba lihat, dari cair ke padat membeku, pasti dia melepaskan kalor. Orang dia semakin dingin, ya kan? Terus dari gas menjadi padat mengkristal, dia juga mendinginkan. Dari gas uap air menjadi embun itu menjadi cair, itu kan dia juga melepaskan kalor, atau tanda dari melepas kalor itu adalah semakin dingin. Itu yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi di sini uh, yang kuning yang kuning itu dia melepas kalor, melepaskan kalor. Kalau yang putih itu dia menerima kalor. Nah, ini kebalikannya. Menerima kalor. Kenapa kok bisa menerima kalor? Karena dari padat ke gas itu dia membutuhkan panas untuk menyublim. Terus dari padat ke cair mencair itu juga membutuhkan panas dia untuk mencair dan lain sebagainya. Oke. Next. Nah, ini contohnya yang melepaskan kalor atau panasnya tuh dibuang nih. Nah, itu membeku, mengembun dan mengkristal. Tandanya dia makin dingin. Dari makin dingin, dari panas gitu atau dari biasa makin dingin. Yang kedua, perubahan wujud yang memerlukan kalor atau menyerap kalor ini. Tandanya dia makin panas. Oke. Nah, ini yang akan saya jelaskan setelah ini, yakni kalor laten dan kalor yang digunakan untuk merubah suhu. Oke, saya akan menampilkan whiteboard. Oke. Untuk kalor sendiri, jadi kita ketika berbicara tentang kalor, sebenarnya yang kemarin kita pelajari yang Q sama dengan mecodot atau Mc delta T itu hanya salah satu jenis saja anak-anak. Jadi kalor itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kalor laten. Apa itu kalor laten? Nanti setelah ini. Dan yang kedua adalah kalor untuk merubah suhu. Nah, itu untuk merubah suhu atau dalam rangka dia perubahan suhu. Aduh, merubah suhu. Oke, nah, kalor laten ini dia merupakan kalor yang digunakan untuk kalor merubah wujud suatu benda. Kalor yang digunakan untuk merubah wujud suatu benda. Jadi kalornya disebut kalor laten. Nah, ada berapa jenis kalor laten yang akan kita pelajari? Itu contohnya ada kalor uap. Nah, ini kalor uap dan ada juga kalor lebur. Jadi saat benda melebur atau benda mencair itu namanya salah satu jenis dari kalor laten. Nah, tanda yang paling penting dari kalor laten ini, saat benda berubah wujud itu tidak terjadi perubahan suhu anak-anak. Tidak ada perubahan suhu. Jadi nggak ada delta T-nya, nggak ada perubahan suhu atau delta T-nya. Sehingga pada saat rumus perhitungan nanti Q kalor, diingat ya, Q itu kalor sama dengan kalau uap berarti M kali U. Kalau kalor lebur itu berarti M kali L. Udah gitu saja. Tidak ada delta T-nya. Nah, di sini M itu kemarin kita tahu bahwa dia massa, satuannya kilogram. Terus U itu kalor uap. Kalor uap. Nah, satuannya dia juga nggak ada derajat Celciusnya karena nggak ada perubahan suhunya, berarti joule per kilogram saja. Terus L-nya dia kalor lebur, sama satuannya adalah
Joule per kilogram derajat Celcius. Kapan menggunakan kalor lebur, kapan menggunakan kalor uap? Saat benda menguap itu menggunakan kalor uap, saat benda melebur itu menggunakan kalor lebur. Nah, biasanya kalau kemarin kita belajar di Q yang untuk mengubah suhu, di sini kan kalor untuk merubah suhu kan Q sama dengan mencodot kemarin M kali C kali delta T. Nah, kan ada perubahan suhunya yang digunakan dalam proses merubah suhu. Akan tetapi dalam proses perubahan wujud benda ini tidak terjadi perubahan suhu, sehingga energi kalornya itu lebih banyak digunakan untuk merubah wujud suatu benda. Jadi misalkan begini, kalau kalian memanaskan air dari suhu misal 20 sampai 60 derajat, kalornya itu kan diserap dari kompor ke air, diserap, kelihatan kan perubahan suhunya. Lah tapi coba kalian bayangkan es. Nah ini es yang masih balok itu kalian panaskan dengan kompor. Pasti beberapa saat dari esnya itu mulai mencair sampai nanti mencair suhunya tetap 0. Nah, kalor yang diserap itu tidak untuk merubah suhunya, tapi hanya untuk merubah wujudnya dari es yang mulai akan meleleh menjadi meleleh. Sehingga kalornya tuh malah justru banyak diserap di situ, malah justru banyak banget untuk merubah wujudnya itu. Gitu ya anak-anak. Jadi ada dua jenis kalor, yakni kalor laten, kalor untuk merubah wujud, dan kalor untuk merubah suhu ini yang kemarin kita pelajari mencodot itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik kalor. Nah, di sini perlu perhatian lebih nggak anak-anak semua? Di grafik kalor ini kalian akan mengetahui proses sebuah benda itu berubah wujud dan naik suhunya. Sekarang perhatikan Pak Habibie. Ini air, perubahan wujud air. Yang sering keluar di soal-soal atau dimanapun itu air. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius itu dia merupakan titik beku air. Jadi air itu dia dalam keadaan beku dan juga saat mencair sempurna. Jadi dari 0 itu bisa beku, bisa cair, tapi pada saat kondisi berubah wujud. Begitu. Nah, kita lihat dari A ke B ini, kalau suhunya ini yang grafik ke atas ini suhu, grafik ke kanan ini waktu. Jadi ibaratnya semakin ke kanan semakin bertambahnya waktu, semakin ke atas semakin bertambahnya suhu. Nah kalau yang datar kayak gini berarti nggak ada perubahan suhu, tetap di 0 ini ya. Ini tetap di 0, yang ini juga tetap di 100. Nah kayak gini. Nah terus bagaimana dari A ke B? Nah ini dari A ke B ini, misalkan A itu suhunya min 5 derajat. Dari min 5 sampai ke 0 ini tidak terjadi perubahan wujud anak-anak, tetap es. Di sini tuh es, tapi hanya terjadi perubahan suhu. Nah, di sini Q-nya berarti bukan kalor laten. Di sini Q-nya adalah yang mencodot. Nah, mencodot C-nya pakai CS. Nah, ini CS. Terus yang datar di sini, nah karena tidak terjadi perubahan suhu 0 terus kan ini, coba dilihat ini suhunya 0, ini berjalan waktu 0, maka yang di sini pakai kalor laten. Wujudnya ini dari es menjadi air. Q-nya pakai M yang lebur tadi kali L. Oke. Terus dari C ke D, nah dari sini sampai ke sini grafiknya miring lagi. Nah, seret miring, dia terjadi perubahan suhu dari 0 ke 100. Berarti wujudnya di sini sudah air kan? Nah, berarti rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T, tapi C-nya di sini menggunakan C air. Kalor jenisnya sudah kalor jenis air, bukan es lagi. Begitu dan seterusnya. Nah, setelah ini coba kalian amati ini. Yang Q1 tadi pada saat min itu grafiknya miring. Nah, kalau grafiknya miring, nah ini jembatan keledai kata kunci aja. Kalau grafiknya miring itu Q-nya menggunakan MC delta T mencodot. Nah, yang beda ini C-nya. C-nya kalau pasti di bawah ya C-nya ini CS. Kalau di sini C-nya ya C air. Gitu. Nah, kalau datar itu pakai rumusnya Q sama dengan, kalau di sini berarti berubah wujud dia M kali L
atau M kali U, tergantung keadaannya. Coba dilihat ya, begitu proses perubahan wujud dan juga perubahan suhu tergantung grafiknya. Nah, untuk memahami, misalkan ditanya Ki total dari sebuah grafik ini, berarti kalian menjumlahkan setiap prosesnya. Jadi ini Q1 itu dari sini, dari bawah sini sampai ke sini miring, berarti pakai M mecodot Q MC delta T, plus Q2 pada saat grafiknya datar menggunakan kalor lebur, berarti pakai Q2M kali L, plus lagi Q3 dari sini sampai sini Q3 karena miring, berarti perubahan suhu pakai MC delta T dan seterusnya, ini MU dan seterusnya. Kalau yang ditanya cuman misalkan begini anak-anak, misalkan ini A, ini B, ini C. Misal yang ditanya dari Q A sampai C, ya berarti cuman Q1 tambah Q2 saja. Nah, begini tergantung yang ditanya apa. Begitu ya. Oke, ini contoh soal yang sering sekali keluar dimanapun ya, besok PAS, di UN, tapi besok karena nggak ada UN, kalian mungkin ada UASDA dan soal-soal perguruan tinggi masuk SMA dan lain sebagainya. Di sini coba dilihat, ada sebuah grafik kalor. Kita harus menulis yang pertama adalah diketahuinya dulu. Nah, jangan lupa tulis diketahui karena ini sangat penting. Diketahui di sini ada apa? Massa 200 gram S. Pada proses A ke C yang ditanya nanti dari A ke C. Jika kalor jenis berarti CS sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur S berarti L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Nah, lalu yang ditanya apa? Coba, besar kalor yang diperlukan untuk mengubah sekian gram S pada A ke C adalah, berarti yang ditanya adalah kalornya atau Q-nya. Tapi yang ditanya adalah Q dari proses A sampai C, A ke C. Berarti Q A ke C. Nah, coba kita lihat anak-anakku semua. Tadi sudah Pak Habibie beritahu, kalor dari proses A ke C ini ada dua proses anak-anak. Jadi dari Q A sampai C ini ada dua proses, yakni Q dari A ke B miring 1, Q A ke B ditambahkan Q dari B ke C. Berarti ada dua, ya kan, dari Q B ke C. Ada dua kalor yang digunakan. Nah, kalau kita analisis lagi, Q dari A ke B itu grafiknya miring. Ingat, kalau grafiknya miring berarti dia pakai MC delta T. Mecodot MC delta T. Nah, C-nya pakai C-nya siapa? CS. Oke, karena dia wujudnya di bawah suhu 0 masih CS, masih S. Nah, terus yang QBC, nah karena QBC itu dia datar, grafiknya suhunya tetap di 0, berarti dia pakai kalor lebur M kali L. Diingat tadi yang sebelumnya, kalau misalkan lupa C itu apa, C adalah kalor jenis, L itu kalor lebur, delta T itu adalah perubahan suhu. Ini yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, berarti kita harus tahu satu-satu. Sekarang jangan lupa kalau kalian mengerjakan itu adalah yang harus diingat adalah lihat satuannya. Satuannya apakah sudah sama semua? Nah, lihat satuan di sini ternyata masih ada gram, berarti kita harus ubah ke kilogram. 200 gram diubah ke kilo itu berarti 200 naik 3, dari gram ke kilogram kan naik 3, berarti dibagi 1000, jawabannya 0,2 kilogram. Nah, yuk berarti langsung kita bisa ngitung satu-satu. QAB dulu, nanti baru ditambah QBC. Yuk, QAB sama dengan M kali CS kali delta T. Nah, yuk
Masanya sudah ada sama 0,2 kilo dikali CS-nya 2100. Pak, kenapa satuannya nggak ditulis? Karena sudah sama, saya untuk memudahkan kalian dalam menghitung saja. Terus delta T. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu. Diingat kemarin. Delta T itu adalah selisih suhu atau perubahan suhunya. Biar enak sih nek saya selisih saja. Selisih suhu. Berarti suhu yang gede dikurangi suhu yang kecil. Atau nah, di sini kasusnya suhu T-nya, delta T dari proses A ke B. Nah, ini. Delta T dari proses A ke B itu kan yang akhir mana? Yang lebih tinggi siapa? 0 toh? Berarti 0 dikurangi siapa? Kalau selisih kan dikurangi min 10. Pokoknya yang akhir yang lebih tinggi dikurangi yang rendah. 0 sama min 10 kan tinggi 0. Nah, atau 0 dikurangi min 10 jadinya 10 derajat Celcius. Berarti delta TAB adalah 10 derajat. Oke, 10 derajat. Nah, terus habis itu kita kalikan 0,2. Ini 0 dan 10 kita coret, berarti tinggal 2 kali 2100, jawabannya 4200 Joule. Sudah selesai? Belum, ini baru QAB. Nah, sekarang QBC. Nah, ini lebih mudah. QBC itu sama dengan cuman M kali kalor lebur. Udah diketahui semua. Masanya 0,2, kalor leburnya 336.000. Jadinya berapa kalau dikali 2? Ini habis, ini habis. Berarti tinggal 336 dikali 2. Nah, di sini berarti 67.200 Joule. Nah, sekarang kan ini ditanya Q dari A ke C. Berarti Q dari A ke C adalah jumlahnya. Berarti Q AB ditambah Q BC. Nah, berarti sama dengan berapa? 4.200 ditambah 67.200 Joule. Nah, jawabannya adalah 71.400 Joule. Oke, begitu caranya. Nah, kalau misal ditanya dari A sampai ke D, ya udah tinggal nambahkan satu lagi. Misalkan begini, ditanya Q dari A sampai D, ya berarti QAB ditambah QBC ditambah QCD. Udah gitu aja. Nah, CD dicari lagi. MC delta T massa kali C nya C air kali delta T nya 100 min 0. C nya tergantung ya. Di sini dia C nya pakai CS karena masih di bawah 0. Di sini karena udah air C nya pakai C air. Biasanya diketahui di soal ada kalor jenis air adalah begitu gitu. Oke, jawabannya 71.400. Itu terkait soal grafik. Kalian bisa mencari contoh soal yang lain, bisa mengerjakan yang lain juga. Oke. Yang selanjutnya yang akan saya ajarkan kepada kalian di pertemuan hari ini adalah yang namanya asas Black. Black itu nama orang, asas itu adalah sebuah ketetapan gitu ya. Kok balok? Ini otomatis jadi asas Black. Oke. Nah, asas Black itu mengatakan bahwa kalor yang diterima suatu benda itu sama dengan kalor yang dilepas suatu benda. Misalkan begini. Jadi bunyinya kalor Black itu Q yang dilepas suatu benda, kalor yang dilepas suatu benda sama dengan kalor yang diterima suatu benda. Contohnya begini anak-anak. Saya punya es teh es gitu aja, air es. Nah, di sini saya punya air es. Terus ini ibaratnya wadah gitu ya. Air es yang ini misalkan air hangat. Nah, suhunya berapa? Misalkan air esnya suhunya 5 derajat Celcius, air hangatnya suhunya 60 derajat Celcius misalkan. Nah, setelah itu saya tuangkan es ini dan saya tuangkan air hangat ini secara bersama-sama ke dalam sebuah wadah misal. Sebuah wadah. Nah, terus dicampur.
Nah, di sini adalah air campurannya. Di sini campurannya. Campuran air hangat plus air esnya. Nah, coba bayangkan di sini, di kasus ini air hangat ketika dicampur es pasti dia akan suhunya turun. Nah, suhu campuran di sini pasti akan menjadi perpaduan. Suhu akhir atau suhu campuran, perpaduan antara es dan air hangat. Nah, kalau kalian bayangkan pasti suhunya akan lebih besar. Jadi suhu campuran campurannya itu di campuran, campuran itu pasti T, ingat saya akan menggunakan simbol-simbol setelah ini. T suhu, nah TS, T air es ini pasti akan lebih kecil daripada T suhu campurannya nanti. Ya kan? Mosok yo es dicampur air hangat, suhunya malah justru lebih kecil dari 5 derajat, kan nggak mungkin, pasti lebih di atasnya. Dan juga T air hangat pasti akan lebih besar daripada T campuran, ya enggak? Karena T campuran itu pasti nanti akan berada di antara T campuran, ada di antara es dan juga ada di antara T air hangat, ya enggak? Jadi TS itu lebih kecil daripada T campuran, lebih kecil daripada T air. Sehingga T campuran atau T akhir ini berada di antara 5 dan 60. Berarti berada di antara 5 dan 60 derajat. Ya kan? Kalau perpaduan ini bayangke wae lah, kalian membuat teh gitu ya, air hangat 60, kalian masukin es, mesti nanti kan air campurannya jadi lebih kecil suhunya daripada air hangat tadi, tapi juga di atas air es, begitu. Nah, lalu di kasus ini siapa yang melepas kalor, siapa yang menerima kalor, coba anak-anak. Ingat, melepas itu tandanya lebih dingin, berarti air hangat itu melepas kalor, itu ya. Hangat itu dia melepas kalor, ini diingat-ingat betul ini, yang suhunya tinggi pasti dia melepas kalor, yang suhunya kecil air es itu pasti dia akan menerima kalor. Ingat prinsipnya, melepas itu suhunya yang tinggi menjadi rendah dan air es suhunya rendah menjadi tinggi, itu asas Black. Kita langsung ke contoh soal saja. Oke. Anis menyiapkan minuman es teh untuk pekerja di rumahnya dalam suatu wadah. Ia mencampur setengah kilogram air es dengan 1 kilogram air teh yang suhunya 20 derajat Celcius. Oke. Jadi Anis itu dia punya yang seperti saya gambarkan tadi. Di sini setengah kilogram. Nah, setengah kilogram air es gitu ya. Air es gitu yang suhunya 5 derajat Celcius. Lalu di selanjutnya dia mencampurkan tadi dengan 1 kilogram teh. Berarti di sini 1 kilogram teh gitu ya. Teh suhunya 20 derajat Celcius. Nah, ketika dicampurkan, nah ini yang ditanya nanti suhu akhir atau suhu campuran. Ketika dicampurkan pasti akan gimana anak-anak? Suhu dari si campurannya ini campuran pasti akan lebih besar daripada suhu air es dan pasti akan lebih kecil daripada suhu air teh, ya kan? Nah, sehingga kita bisa memutuskan siapa yang melepas kalor di sini. Berarti yang melepas kalor, melepas itu adalah si teh, ya kan? Yang menerima kalor, yang tambah panas itu berarti si es, air esnya. Oke. Nah, dari kasus ini langsung kita bisa menuliskan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas berarti Q punyanya teh sama dengan Q yang punyanya es. Oke. Nah, Q itu rumusnya MC delta T, MC delta T. Nah, berarti M kali C. Nah, C-nya C siapa? C teh di sini. Kali delta T-nya juga punyanya teh sama dengan M kali C
C-nya yang di sini punyanya S kali delta T-nya juga punyanya S. Nah, ini tadi punyanya teh, yang ini punyanya S. Nah, yang perlu kalian perhatikan nanti adalah di delta T-nya. Karena kalau diketahui di sini masanya berapa itu? Masanya masa S-nya itu setengah kilo. Oke. Terus masa tehnya 1 kilo. Apalagi terusan T, suhu S-nya itu 5 derajat, air es ya sebenarnya, dan suhu tehnya itu 20 derajat. Terus diketahui juga di sana ada C. CS itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan C teh itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, yang diketahui sudah ada. Nah, ini saya sendirikan biar nanti nggak mengganggu hitungan. Oke, nah kalau sudah, kita berarti bisa masukkan ke rumus ini. Nah, karena masanya sama anak-anakku, masanya kan sama atau beda? Oh, beda ternyata, Pak. Oke, berarti di sini masanya masa teh juga. Terus di sini masanya S. Wong ini punyanya teh, ini punyanya S. Yuk kita masukkan. Masa teh 1 ya, sorry. Masa tehnya 1 kali C tehnya 4200 kali delta T teh. Oke. Sama dengan masa S-nya itu 0,5 kali CS-nya 2100 kali delta TS. Nah, oke, sampai sini dulu. Jadi sama gitu ya, karena kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Sekarang saya akan jelaskan lebih detail ke yang delta T-nya. Oke, saya perkecil. Bentar. Oke. Nah, saya lanjutkan di bawahnya. Nah, untuk delta T tehnya ini sendiri, sekarang perhatikan, ini benar-benar membutuhkan konsentrasi. Sekarang kalian harus tahu bahwa suhu akhir di kasus ini adalah suhu campuran. Jadi T akhirnya itu adalah T campuran. Ya kan? T campuran. Berarti bukan delta T tehnya itu bukan 20 derajat kurangi 5, bukan. Tapi ingat, delta T itu adalah selisih. Selisih di mana yang T-nya lebih besar, T-nya yang lebih tinggi, dikurangi T-nya yang lebih rendah, ya enggak? Atau suhunya yang lebih rendah. Nah, delta T ini kalau punyanya teh, suhunya kalian bayangkan tadi, teh sama campuran. Kira-kira suhunya lebih tinggi siapa? Lebih tinggi teh kan? Karena campuran ini pasti T-nya lebih kecil. Jadi gini, TC ini pasti lebih kecil daripada suhunya teh dan lebih besar suhunya daripada suhunya S. Berarti delta T teh itu adalah suhunya teh dikurangi suhu campurannya. Berarti delta T teh itu adalah 20 derajat Celcius dikurangi suhu campuran yang akan kita cari nanti. Terus selanjutnya, sekarang delta T punyanya S. Nah, bayangkan tadi bahwa delta T itu suhu yang tinggi kurangi rendah. Sekarang S sama campuran, bukan S dan teh loh ya, tapi S sama campurannya, kira-kira suhunya tinggi mana nanti? Suhu campuran kan, berarti TC dikurangi suhu S. Sehingga TC-nya dikurangi 5 derajat Celcius, ini delta T-nya. Nah, sehingga anak-anak kalau kita memasukkan ke rumus tadi berarti MC delta T saat yang punyanya teh 1 kali 4200 dikali 20 min TC. Ini punyanya delta T-nya teh ini sama dengan 0,5 kali 2100 dikali TC min 5. Nanti kita kan mau nyari TC. Nah, ini kita bisa coret-coret ya anak-anak. Coba 4200 dan 2100 itu kan dua kalinya 4200. Berarti kita bisa coret-coret. Ini tinggal 2. Nah, berarti kalau kita tuliskan tinggal gini, 2 kali
20 min TC sama dengan 0,5 kali TC min 5. Udah, saya geser lagi. Oke, biar lebih bisa kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya, di sini kalau sudah kita menggunakan matematis anak-anak. Coba diingat, ini duanya atau setengahnya saya pindah ya. Saya pindah ke sebelah kiri, dari kali menjadi bagi. Berarti 2 dibagi setengah saya ubah ke pecahan, kan gini. Setengah itu sama dengan 1/2. Ya toh? 2 dibagi setengah, nah ini dikali 20 min TC sama dengan TC min 5. Cuman tinggal itu. Nah, 2 dibagi setengah itu sama aja begini, 2/1 dikali 2/1, ya enggak? 2 dibagi setengah kan ini dipeng walik. 2 dibagi setengah berarti 2/1, kan ibaratnya yang atas 2/1 dikali 2/1 gitu ya. Ini dipeng walik jadinya 4. Ini matematika banget ini. Dikali 20 min TC sama dengan TC min 5. Saya buka kurungnya karena ini udah habis, nggak ada temen. Nah, dalam matematika ini perkalian kurung ini harus kita kalikan satu-satu. Misalkan begini anak-anak, nah misalkan A dikali 2 plus B, maka ini sama dengan apa? Ya A kali 2 berarti 2A, 2 kali A plus A kali B gini. Jadi dikali satu-satu. Kalau enggak misal gini, contoh yang lain misalkan 2 kali A plus B. Nah ini berarti dikali satu-satu, 2A ditambah 2B. Aduh, nah gini, ini dalam matematika ya anak-anak, saya jadi sedikit. Berarti kalau kayak gini 4 kali 20 berarti 80 min 4 TC sama dengan TC min 5. Nah ini kita pindah-pindah ruas gitu ya. Min 4 TC saya pindah ke kanan jadi plus 4 TC, min 5 saya pindah ke kiri jadi plus 5. Berarti 80 plus 5, 5-nya saya pindah ke kiri, sama dengan min 4-nya saya pindah ke kanan, TC plus 4 TC. Jadinya 85 sama dengan 5 TC. Nah terus TC-nya berapa? Saya tulis di sini aja. Berarti TC sama dengan 85 dibagi 5. Berarti suhu campurannya sama dengan 17 derajat Celcius. Begitu anak-anak caranya. Tapi kalau misalkan kalian bingung, Pak ini kok sulit banget gitu, cara perhitungannya rumit. Sebenarnya kalau kalian mempelajari step by stepnya insya Allah bisa. Dan yang jelas yang paling penting ini aja anak-anak, kalian tahu dalam suhu campuran siapa yang melepas kalor dan siapa yang menerima kalor. Udah itu saja. Poin pentingnya di situ. Kalau masalah hitungan besok akan kita pelajari lebih lanjut. Besok lama-lamaan kalian juga akan bisa. Tapi yang jelas yang paling penting kalian harus tahu siapa di sini yang melepas kalor dan siapa yang menerima kalor. Itu nggih dari Pak Habibie untuk pertemuan kita pada hari ini. Silahkan apabila mungkin nanti ada yang belum jelas dan lain sebagainya bisa ditanyakan ke saya. Dan juga di GCR nanti kalian mengerjakan. Terus kalau misalkan bingung juga nanti ditanyakan, lihat video ini berkali-kali juga. Oke, itu saja dari saya, terima kasih.